Ini dari pihak Ngopi akan mengadakan sesi pertanyaan. 3 penanya bisa langsung secara eksklusif premium tanya apa saja kepada Pak Kosim sebagai narasumber kita ya. Langsung 7 jari yang mau bertanya. 3 orang penanya. Oke, 1 Nalindra, 2 Kevin. Ke depan belum ya Ima ya. Oke, ditanya dulu ya Mas Elo. Maju di sini Mas Nalindra. Iya. Oke. Di sini duduk ya Pak ya? Duduk. Ya. Nah, oke. Gimana Nalindra? Pertanyaannya untuk Pak Kosim. Apakah arti kemerdekaan bagi generasi kami hanya sebatas kebebasan pribadi atau juga mencakup tanggung jawab sosial? Baik. Pertanyaan dari Anda adalah apakah kemerdekaan saat ini dimaknai oleh generasi muda itu sebagai kebebasan sebatas kebebasan pribadi atau juga mencakup tanggung jawab sosial? Atau mencakup tanggung jawab sosial. Terima kasih ya Nalindra. Bisa duduk Nalindra. Bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus karena anak-anak muda sekarang itu kebanyakan terjebak kebebasan diartikan sebagai free atau liberalisme. Nah, hidup ini sebenarnya tidak ada yang bebas. Perlu diketahui. Setiap kebebasan yang kita lakukan akan berdampak kepada hak asasi orang lain. Contoh kecil, yang sekarang yang milenial ya, pamer pacar. Masalah ya, Pamer pacar. Pamer pacar kira-kira kalau kita punya pacar dipamerkan di media, ada nggak yang nggak seret hatinya? Banyak. Yang nggak seret itu adalah 1 mantannya. Yang kedua anak teman-teman yang belum punya pacar. Rivalnya Pak, jangan lupa. Rivalnya. Jadi artinya kita jangan bermimpi. Dunia ini adalah tempat kita bebas. Bebasnya dalam arti bebas bertanggung jawab. Seperti yang ditanyakan tadi. Jadi hakikat kebebasan atau hakikat kemerdekaan adalah bebas tapi tetap tanggung jawab. Jadi kebebasan kan hak, maka efeknya adalah tanggung jawab. Bebas namun bertanggung jawab. Tidak bebas los, Tidak. Kalau bebas los tadi dampaknya kemana-mana ya Pak Kosim? Dampaknya kemana-mana. Misalnya, ya tadi kita pernah di alun-alun 17-an ki ono cewek dipeluk karo cowok ning tempat umum. Kuwi piye cah jane ki cah nom-noman kuwi. Ya itu kan juga termasuk mengganggu hak asasi orang lain. Mesti kok sing mantane DE mesti tersinggung. Dan lain-lain. Real ada dan itu banyak sekali. Ayo, ini anak-anak muda belum mikir seperti itu kan. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Kevin, silakan bisa maju Kevin. Ya. Maka masalah happy lagi kita lihat. Kevin. Iya. Bagaimana Kevin? Pertanyaannya untuk Pak Kosim? Ini karena saya suka sejarah, maka saya akan fokus ke sejarah. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa Indonesia merdeka itu bukan serta-merta dari hadiah Jepang. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada saat itu terdapat 2 poros kekuasaan, di mana yang satu dikuasai oleh Amerika Serikat dan yang satu ada di poros ini yaitu Uni Soviet. Betul. Maka dari itu, apakah persaingan antara 2 poros ini secara tidak langsung itu mendukung atau mempengaruhi dari kemerdekaan Indonesia? Iya. Terima kasih Kevin, sangat menganalisis dan mendalam. Bisa balik ke tempat? Jadi ini seperti apakah ada unsur kapitalisme dan juga sosialisme itu mempengaruhi kemerdekaan Indonesia? Gitu ya, Pak? Ini karena hubungannya dengan perang dunia kedua nih. Iya. Terima kasih. Amerika blok barat dengan blok timur ketika perang dunia kedua itu adalah sekutu. Jadi Amerika Serikat, Inggris, Prancis pada saat perang dunia kedua itu sekutunya Uni Soviet. Dari pelajaran ini dapat diambil kesimpulan teman itu bisa menjadi musuh. Musuh bisa menjadi teman. Tidak ada, para politikus mengatakan tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah
kepentingan ABS. Jadi permusuhan antara blok barat dengan blok timur itu mulai efektif itu tahun 1947. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan baru mereka bersitegang. Pada saat Perang Dunia Kedua mereka memiliki kepentingan yang sama-sama ingin memusuhi musuhnya. Jadi di sini ada teori sejarah, ada teori politik sejarah yang perlu panjenengan tahu. Yang pertama adalah temannya teman adalah teman. Temannya teman adalah teman. Temannya musuh adalah temannya musuh adalah musuh. Temannya musuh loh. Ya musuh. Ya, musuhnya teman adalah musuhnya teman adalah musuh. Musuhnya musuh adalah harus tahu ilmu itu. Harus tahu ilmu itu. Gitu ya. Jadi memang mengherankan Uni Soviet atau notabene atau Rusia sekarang ini dulunya adalah sekutunya Amerika, Inggris, Perancis. Tapi kenapa pada saat selesai Perang Dunia Kedua mereka bermusuhan? Itu karena misi awal udah selesai. Sekarang mereka punya misi baru lagi. Antara Amerika Serikat, Inggris, Perancis ingin mengembangkan liberalisme kapitalisme, sedangkan Uni Soviet ingin mengembangkan komunisme. Nah sebenarnya kalau Anda mau tanya tentang efek dari Perang Dingin terhadap kedaulatan Indonesia itu letaknya di Irian Jaya. Irian Jaya atau sekarang ini disebut dengan Papua. Irian Jaya itu tidak akan masuk ke Indonesia kalau tidak ada Perang Dingin. Coba bagaimana logikanya? Amerika, Inggris, Perancis, Belanda ikutnya mana Belanda? Yang menguasai Irian Jaya kan Belanda. Belanda itu sekutunya Amerika, Inggris, Perancis. Kemudian Amerika yang menjadi negara super, dia sedang mencari anggota baru. Jadi teknik atau metode yang dipakai dalam Perang Dingin ini golek pengikut sebanyak-banyaknya. Open recruitment. Kira-kira logikanya Amerika Serikat lebih baik membantu Belanda atau lebih baik membantu Indonesia menggunakan teori tadi? Atau Indonesia? Amerika Serikat dalam hal ini negara superpower lebih baik membantu Indonesia apa membantu Belanda untuk menguasai Irian Barat? Lebih baik membantu Indonesia, karena kalau Indonesia nggak dibantu sama Amerika untuk mendapatkan Irian Barat, maka Indonesia akan dicaplok sama Uni Soviet. Kalau Belanda memang udah anggota dari awal. Kalau Belanda udah anggota. Paham ya logikanya ya? Jadi sejarah itu bukan hanya hafalan tapi logika politik. Jadi begitu. Dan jadi apa namanya? Lebih baik Amerika itu membantu Indonesia sehingga nanti ketika Indonesia dibantu sama Amerika, Indonesia tidak ikut, dan Indonesia itu gadis cantik yang ditarik-tarik ke sana kemari. Ya. Coba buktikan, kalau belajar sejarah jangan hanya per kasus tapi yang banyak. Indonesia itu gadis cantik, pernah ditarik ke komunis. Berapa bukti Indonesia akan menjadi negara komunis sampai yang terakhir G30S PKI. Kira-kira di belakang itu ada siapa? Ada Cina, ada Uni Soviet. Terus Soekarno jatuh. Di belakang itu ada siapa? Ada Amerika, ada Inggris. Jadi kita pikirannya kudu sing tinggi, aja kayak cah cilik ya. Aja kayak cah cilik. Sebenarnya kita ini sampai sekarang saja masih menjadi gadis cantik karena tidak hanya cantik dan kaya. Jadi pesonanya tidak mudah, malah pesonanya semakin. Dan Indonesia, makanya saya prihatin, generasi muda ini bodoh-bodoh. Saya prihatin, betul nanti Indonesia akan menjadi bulan-bulanan bangsa asing. Karena kita ini cantik dan kaya, itu dibayangkan toh. Kalau gadis kok cantik dan kaya, yang meminang siapa? Wah, akeh banget. Cantik miskin, biar akan seneng kok. Cantik dan kaya lagi.
Kayak apa? Tinggal milih kan Pak, yang mau mendekati kan tinggal dipilih. Tinggal pilih. Namanya gadis kalau cantik kalau kaya, ya kayaknya ya jo, ngono ya jo. Boleh sih paling api maksudnya. Terima semua Mas Pak. Diseleksi maksudnya, sesuai kepentingan. Oke. Baik, begitu Kevin. Bisa dipahami ada mindset baru ya, ada pemikiran baru. Oke, terima kasih. Satu lagi Ima, silakan. Bisa? Ima. Apakah politik dan hati laki juga ini yang saya tanyakan? Ya, silakan. Apa tentang sejarah? Jadi saya itu pas masih SD itu bertanya kenapa sekutu itu ngebom Hiroshima sama Nagasaki. Kenapa itu menjadi sebuah tujuan mereka dalam ngebom di kota Jepang? Dan kenapa juga itu pengebomannya itu tidak 2 kali sekaligus, tapi diberikan jarak waktu selama 3 bulan. Oke, baik, sangat mendalam sekali ya, Iman, terima kasih. Dari ratusan kota di Jepang, mengapa yang dipilih Hiroshima dan Nagasaki? Ada apa di situ? Dan mengapa ada jarak hari ya? Tidak sekalian langsung gitu ya? Kalau sekalian langsung kan produknya garis gitu kan? Apa harus ada jarak harinya ya? Baik, monggo Pak Qasim. Sekutu atau Amerika mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki bukan demi Indonesia. Itu yang tercatat. Bukan membela Indonesia, tapi membela kepentingan sekutu sendiri. Terus pertanyaannya begini, kenapa kok sekutu bermusuhan dengan Jepang? Saya tanya, orang kaya itu kalau mau bermusuhan itu biasanya bermusuhan dengan sesama orang kaya apa bermusuhan dengan orang miskin? Sama orang kaya, justru ada kepentingan karena Amerika, Inggris, Perancis itu negara industri. Jepang yang semula miskin bangkit menjadi negara industri sejak restorasi Meiji. Orang kaya baru. Orang kaya baru. Kira-kira yang jadi korban orang itu kalau orang kaya baru tetap nunggu ya kan. Ini kampung lah, gara mau miskin lo tiba-tiba kaya. Sing sengit pirang-pirang. Sama. Amerika negara kaya yang sudah lama. Tapi Jepang OKB, orang kaya baru, sehingga orang kaya baru tapi obsesinya lebih tinggi daripada orang kaya lama. Dia kepengen menguasai seluruh Asia. Kan mestinya kan nanti bersinggungan dengan kepentingan Jepang, sing butuh jajahan orang kweto. Aku ya butuh jajahan, karena Amerika negara industri juga butuh jajahan untuk bahan baku industri, untuk pemasaran, untuk investasi dan sebagainya. Jadi pertanyaannya tadi kenapa kok Amerika itu ngebom? Kepentingan Amerika apa? Dia kepengen mematikan musuhnya sama-sama sebagai negara industri. Terus pertanyaannya, kenapa ngebomnya kok 2 kali tidak secara langsung? Kenapa sendiri-sendiri? Gini, Amerika itu ngebomnya Hiroshima dulu tanggal 6. Itu untuk percobaan. Wis tak teneke, reaksinya gimana? Tapi kok belum menyerah, dibom lagi, baru menyerah. Jadi seperti itu. Ya memusi orang yo nganggo dosis to yo. Mosok sakitnya kudunen kok bagi operasi dengan besar-besaran kayak gitu. Jadi pakai dosis kuncinya. Ya. Jadi kalau misal Nagasaki belum menyerah juga kemungkinan besar saja. Ada yang ketiga. Terus kenapa kok kota Hiroshima dan Nagasaki? Karena kedua kota itu kota industri. Jadi kalau misalnya ingin mematikan potensi sebuah negara, tentu yang dibunuh itu adalah hal-hal yang bisa membuat kekuatan, yaitu industrinya. Jadi industri dilumpuhkan dulu karena Jepang itu kuat karena industri. Iman sudah dapat pemahaman baru ya, Iman terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Qasim. Di penghujung acara ini adakah semacam pesan yang ingin disampaikan kepada audiens kopi hari ini? Iya, Pak Qasim. terima kasih. Gini, saya tahu anak-anak muda sekarang itu bukan anak-anak yang gampang dalam menyikapi hidup. Ya. Saya tahu itu. Anak-anak muda sekarang itu di satu sisi disuruh taat beragama, di sisi yang lain disuruh tetap menjaga sopan santun, di sisi lain kon pinter komputer, kon pinter bahasa Inggris. Terus bagaimana cara menyikapinya? Kalau saya rumusnya gampang. Seandainya kemajuan teknologi itu kita simbolkan sebagai Amerika, lalu ketaatan beragama kita simbolkan sebagai Mekah, lalu jati diri bangsa Indonesia itu kita simbolkan sebagai budaya bangsa, sebagai darah, maka caranya begini: otak Amerika, hati Mekah,
darah Indonesia. Ya, ulangi lagi, otak Amerika. Jadi wong Islam, jadi wong Indonesia aja bodoh, tetap kudu pinter. Tapi hati tetap Mekah. Meskipun ahli IT, aja nyolong, aja bucin. Jangan bucin. Terus darah tetap Indonesia. Aja lali karo Jawane, aja lali karo Indonesia. Oke, baik. Luar biasa Pak Kosim, sangat wow, out of the box ya Pak Kosim. Tapi ini sangat mengenal sekali. Baik. Begitu para audiens generasi milenial ya yang telah kita bahas tadi, perjuangan kemerdekaan masalah hemat juga. Ya, oke, yang penting tetap disikapi dengan baik, dengan intelektualnya Amerika, hatinya itu Mekah dan darahnya tetap merah putih ya, Indonesia. Baik, seperti itu ngobrol ngopi pagi hari ini. Terima kasih peserta ngopi, terima kasih Pak Kosim. Kita jumpa pada kegiatan-kegiatan ngopi lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya Baik Aditya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol pintar, literasi. Terima kasih.